welcome back to Smantitel Podcast. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Silva sebagai host podcast pada hari ini. Nah, jadi teman-teman, sehubungan dengan diadakannya Festival Kampus 6.0 di sekolah kita, aku bersama tim podcast yang lainnya mengundang salah satu dari alumni kita dari SMA 3 nih teman-teman, yaitu Bang Rafif. Halo Bang. Halo. Dan jadi gimana nih Bang, kabarnya sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah Bang, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Bang, aku mau tanya dulu nih Bang. Abang dulu di SMA 3 angkatan berapa? Dulu di SMA 3 saya angkatan 61. Oh, angkatan 61. Kak, aku sekarang 69, berarti udah 8 tahun ya? Iya, ada 8 tahun lebih cepat ya. Lebih 6 ke belakang ya. Belakang, iya benar. Nah, jadi Bang, jadi setelah lulus dari SMA nih Bang, Iya. Abang melanjutkan kemana nih? Iya, setelah lulus SMA saya melanjutkan pendidikan S1 dan S2 saya di Universitas Andalas jurusan Matematika. Kemudian saya lanjut lagi studi S3 di Institut Teknologi Bandung dan masih dengan jurusan Matematika. Abang masuk yang S1-nya jalur apa nih? Dulu saya jalur SNMPTN atau kalau yang sekarang namanya SNBP ya? Iya, SNBP gitu. Ada nggak sih Bang trik dari Abang supaya kita lolos nih Bang untuk masuk melalui jalur SNBP Bang? Oke, kalau untuk trik sendiri dari saya, yang pertama kita harus tahu dulu di dalam seangkatan di sekolah kita, apakah ada pilihan yang sama dengan kita gitu. Dan ternyata jika ada pilihan yang sama, biasanya kan BK mendata nanti ya. Iya. Misalkan ada pilihan yang sama, itu kita coba negosiasi dulu dengan teman kita gitu. Karena apa teman-teman? Karena sangat kecil peluangnya dua orang dari kampus yang sama itu sama-sama lolos di jurusan yang sama SNBP-nya. Biasanya maksimal cuma satu orang. Berarti satu jurusan di satu kampus itu yang keterima di satu sekolah itu cuma satu orang biasanya untuk jalur prestasi. Jarang sekali yang dua atau lebih dari dua orang, itu jarang sekali. Ya, jadi kita coba mendata dulu kalau ada yang sama. Nah, nanti negosiasi sama temennya. Misalkan mau dilihat dari apanya dulu, mau dari rata-ratanya yang paling tinggi, dia yang lebih dulu memilih gitu. Dan juga saya saran untuk melihat track record juga. Kalau memilih kampus, alumni kita tahun sebelumnya banyak lolos SNBP di mana? Nah, misalkan banyaknya di IPB, ada sekitar 8 orang, nggak apa-apa kita ambil. Tapi misalnya kalau kampus sebelumnya belum ada yang lolos ke sana gitu, menurut saya itu sangat beresiko untuk kita ambil. Kayak Gitu. kecil banget ya Bang? Kecil banget peluangnya. Nah Bang, aku dengar sekarang Abang sedang menjalani S3 ya Bang, dan sedang menjadi dosen juga di Telkom University. Iya. Jadi apa sih Bang perjalanan yang Abang lalui dari Abang S1 terus S2 sampai jadi dosen juga? Oke, baik. Ya, jadi sebenarnya dari zaman SMA kelas 2 itu cita-cita emang udah pengen jadi dosen. Jadi dulu saya itu pernah bikin buku di buku isi di Binder lah ya, lebih tepatnya di Binder. Itu judulnya Perjalanan Menuju Dosen gitu. Nah, bukunya masih ada, saya simpan di rumah. Ya, jadi di situ saya bikin step by stepnya gitu. Abis saya lulus saya mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, dan setelah di sini saya umur berapa kira-kira tamatnya, semuanya udah saya coba targetkan gitu. Nah, jadi caranya itu memang harus dari awal terlebih dahulu kita tentukan tujuan kita atau cita-cita kita mau jadi apa gitu. Karena setelah kita tahu cita-cita kita mau jadi apa, maka nanti kita bisa memilih jalan yang paling dekat dengan cita-cita kita. Contoh, saya mau jadi dosen. Saya ambil statistik IPB, tapi nggak lulus waktu itu. Lulusnya di Matematika UNAN. Ya nggak apa-apa, saya masih bisa jadi dosen matematika. Oh, yeah. Gitu. Nah, ketika berkuliah di S1 dan S2, kebetulan di S1 IPK kita dapat cukup bagus di 391. Jadi ditawarkan program fast track, nambah kuliah 1 tahun dan langsung S2 kalau fast track itu. Oh iya. Jadi kita ambil lah programnya, alhamdulillah tamat. Kemudian kita coba untuk mendaftarkan beasiswa di LPDP dari Kementerian Keuangan. Alhamdulillah juga lulus. Ya, jadi sekarang ongoing di Telkom. Di ITB S3-nya gitu. Bang kan udah jadi dosen nih Bang di S2. Kenapa sih Bang tetap S3? Oke, ya. Jadi dalam dunia perdosenan itu, dalam dunia pendidikan strata dosen, itu ada yang namanya jabatan dan golongan. Ada jabatan dan golongan akademik gitu. Nah, jadi kalau untuk naik jabatan itu, dia memerlukan syarat-syarat yang lebih tinggi lagi gitu.
Nah, jadi pikiran saya ya udah sekalian aja kuliah-kuliah dulu selagi masih semangat, masih muda gitu ya. Kuliah-kuliah dulu, nah baru nanti fokus ngajar. Tapi alhamdulillah kemarin diberi kesempatan dalam 1 tahun terakhir ini untuk mengajar di Telkom University sebagai dosen honor. Ya apa salahnya sambil kita belajar kan, kuliah sambil belajar menjadi dosen gitu. Nah di situ perjalanannya menjadi dosen di Telkom. Sih Bang, rintangan terbesar saat Abang menjalani? Oke, iya, rintangan terbesar saat kita menjalani itu adalah dari segi umur ya. Biasanya di lingkungan saya kuliah itu rata-rata umurnya di angka 30 tahun, 28, 30, 35, bahkan ada yang 40 dan seterusnya gitu. Ya, jadi kalau untuk bergaul sangat minim sekali untuk berinteraksi yang sesama umur yang bisa bercanda-bercanda itu agak kurang gitu. Jadi rasanya memang kalau kita hanya berkuliah aja ya jadinya apa namanya itu bosan gitu, bosan, kadang nggak ada teman curhat cerita gitu. Nah itu salah satu tantangan waktu itu, waktu baru-baru kuliah S3. Aduh, mau ngobrol masalah cinta ke siapa ya, masa ke bapak-bapak ibu-ibu di sini gitu pikirannya waktu itu. Saya kayak nggak sefrekuensi. Iya, itu dia, frekuensinya belum masuk gitu. Tapi kalau ngobrolin matematika kan pasti masuk, cuman kan kadang kita kan ya bosen lah di matematika terus ya, pengen ngobrolin tentang healing lah gitu ya, mengajak ngopi gitu. Nah itu sih salah satu rintangan terbesar kalau kita memang mau tamat lebih cepat dari orang lain gitu. Terus gimana Bang, Abang kayak menghadapi itu Bang? Apa mengajak dosen yang tua itu ngopi juga Bang? Atau gimana Bang? Perfectnya, dulu saya pernah ngajak ngopi bapak-bapak ibu-ibu itu, Pak ngopi yuk, terus dijawabnya gini, kalau ngopi saya ajak istri saya ya, katanya gitu. Nah jadi kan agak freak ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang urusan bapak-bapak gitu kan, bapaknya ngajak istrinya ya. Nah seperti itulah kira-kira. Terus jadi ngopi Bang? Nggak jadi. Paling kalau ngopi, kopi saset aja di ruangan. Lebih enaknya nggak canggung juga kan Bang? Iya betul. Oke Bang, jadi di sekarang Bang, di kehidupan SMA sekarang Bang, banyak banget di antara kami yang bingung banget nih Bang, milih jurusan kuliah tuh apa sih yang bagusnya gimana sih, yang sesuai sama kami itu gimana sih Bang? Jadi gimana ya, tuh Bang? Benar. Gimana Bang, kayak tips dari Abang tuh milih jurusan tuh gimana? Ya, benar. Ketika di zaman saya dulu juga di tahun 2018, itu masih banyak sekali teman-teman yang masih bingung memilih jurusan. Bahkan jadinya milih-milih jurusan ya yang berpeluang untuk lolos besar aja, padahal dia tidak expert, tidak tahu menahu tentang jurusan itu, banyak sekali kasusnya. Ya, balik ke yang pertama tadi lagi teman-teman, kita ini sudah mau berubah menjadi mahasiswa. Jadi memang yang harus dipersiapkan untuk merubah transisi dari siswa ke mahasiswa, itu kita harus tahu terlebih dahulu potensi apa yang ada dalam diri kita. Jangan sampai nanti ketika kita sudah masuk dunia perkuliahan, timbul statement yang sering muncul biasanya di mahasiswa-mahasiswa semester 2. Salah jurusan, mau ngulang lagi, segala macam gitu. Percayalah, mengulang itu bukan untuk mengatasi masalah, tapi untuk mengganti masalah dengan masalah yang baru. Iya, mengulang itu bukan mengatasi masalah. Jadi cara efektifnya gimana? Dari sekarang kenali potensi diri. Coba lihat di berita-berita, di media sosialnya, kira-kira pekerjaan apa sekarang yang lagi hits, yang lagi rame. Contoh sekarang lagi naik banget data science. Di mana-mana sedang buka prodi data science, perusahaan-perusahaan pada perlu data science seperti itu. Atau contohnya sekarang lagi perlu yang namanya jurusan di teknik sipil, sedang masifnya pembangunan di IKN, perlu anak-anak sipil. Nah itu bisa jadi peluang. Kita bisa jadi prioritas juga untuk milih jurusan-jurusan yang sangat diperlukan di masa depan. Saya lebih dibutuhkan lagi kan Bang di masa depan. Iya, apalagi sekarang udah ada bantuan AI ya. Oh iya. Nah dulu saya juga pernah mencoba, kan dulu saya juga pernah ngajar les ya. Kadang siswa-siswa juga nanya jurusan-jurusan yang cocok untuk dunia kerja di 5 tahun ke depan apa gitu. Ternyata AI seperti ChatGPT mampu menjawab. Iya. 5 tahun ke depan mahasiswa yang mengerti programming lah yang akan bersinar, seperti itu. Mahasiswa yang ngerti teknologi digital lah yang akan lebih terpakai gitu. Nah, berarti arah-arahnya kita udah tampak gitu. Sekarang udah mau masuk di era 5.0 malah ya. Sekarang yang bekerja robot dan AI gitu ya. Kemudian arahnya situ. Jadi pada adik-adik semuanya gitu ya, mulai dari sekarang coba analisa dulu kemampuannya apa yang ada dalam dirinya. Kalau jago berargumen, jago menganalisa masalah, ya nggak ada salahnya adik masuk jurusan yang berbau dengan social humanity. Atau jago di bidang hitung-hitung gitu kan.
jago di bidang analisis problem yang ada di sekitar kita tentang tumbuhan manusia, itu juga nggak apa-apa masuk di bidang FMIPA gitu ya, saintek. Pokoknya kenali dalam diri potensi kita apa, dan lihat di proyeksi ke masa depan kira-kira apa yang akan terpakai gitu. Ngomong-ngomong masalah soal jurusan nih Bang, Abang apakah di semester 2 itu termasuk orang-orang yang berpikiran kalau salah jurusan nih gitu Bang? Oke, iya. Awal-awalnya kita juga pernah sedih gitu karena nggak lolos di pilihan pertama, malah lolosnya di pilihan kedua. Tapi alhamdulillahnya mungkin emang sudah jalannya, Allah gantikan pilihan ketiga itu dengan bonus yang lebih banyak. Ketika berkuliah itu alhamdulillah terasa betul teman-teman kita, teman-teman abang itu udah sangat sayang gitu, perhatian, sayang. Dulu saya pernah sakit nggak masuk 3 hari gitu kan, pada datengin, misalkan saya belum makan dibeliin makan gitu, pokoknya sangat perhatian, baik itu dari teman seangkatan, alumni gitu. Nah hal itu yang membuat nyaman, keadaan kuliah seperti itu yang membuat nyaman gitu. Dan tidak pernah terbersit untuk terpikir mungkin salah jurusan, tapi mungkin pernah ya sekali 2 kali ketika IPK keluar tidak cukup puas, tapi setelah itu malah bersyukur ya Allah telah diberi salah jurusan kalau jadinya seperti ini gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi Bang, aku mau tahu nih Bang, kalau kehidupan di kuliah sama kehidupan di SMA itu beda atau gimana? Iya, oke. Menurut saya bedanya cukup jauh sekali gitu. Kalau di sekolah kita udah dipaketkan per tiap semester mata pelajaran ini gitu ya. Atau kita bisa memilih beberapa mata pelajaran yang cocok untuk kita. Tapi jamnya kan memang masuk dari jam 7, pulangnya nanti siang atau sore gitu ya. Nah kalau kuliah nanti sistemnya bukan mata pelajaran lagi, tapi SKS. Jadi kita bisa jadi satu hari itu nggak ada kuliah. Bisa jadi besoknya cuma masuk jam 2, pulang jam 4. Bisa jadi seharian full nanti, tergantung SKS yang kita ambil ada di jam berapa kuliahnya gitu. Nah itu yang sangat membedakan. Kemudian dari segi tugas ya, menurut saya yang ambil saintek apalagi teknik, biologi, kimia gitu. Nah itu akan disebutkan lagi dengan praktikum. Biasanya kamu tidur jam berapa tiap malam? Kalau aku sebagai anak SMA biasanya jam 10-an itu udah tidur gitu ya. Nanti kalau ketika masuk di saintek itu biasanya tidurnya pada jam 2 atau jam 3 subuh baru tidur, ngejar laporan tulis tangan gitu. Nah jadi itu terasa banget bedanya. Dulu kalau kita sekolah dikasih tugas yang diselesaikan selama 1-2 jam rasanya berat gitu, lama sekali gitu. Tapi ketika kuliah, tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari itu udah ringan terasa. Itulah yang memupuk diri kita untuk bisa memanajemen waktu. Aku juga ada pengalaman sih Bang, abang aku kan juga dulu sekarang lagi kuliah jurusan teknik itu kok nggak tidur ya, orang nggak tidur. Ya benar-benar. Jadi kita harus kayak manajemen waktu tuh penting banget ya Bang. Benar sekali, penting banget. Karena nanti bukan hanya kuliah, ketika menjadi mahasiswa, kita juga disibukkan dengan urusan organisasi. Iya. Nah, abang ikut organisasi Bang? Ikut, dulu abang nge-BEM. BEM ini semacam kayak OSIS gitu? Benar, OSIS di sekolah. Cuman ditambah ada pengabdian masyarakat ya, sama pergerakan mahasiswanya ada. Selebihnya internalnya sama seperti OSIS. Gitu. Kalau abang gimana sih Bang membagi waktu abang antara kuliah, BEM, terus main gitu Bang? Gimana Bang? Iya, oke. Nah, kalau saya membagi waktu itu, saya menyiapkan waktu healing itu 2 kali dalam seminggu. Biasanya satu saya taruh di hari Sabtu untuk healing, dan satunya lagi saya taruh di hari Rabu. Nah, jadi kan kadang kalau kita udah weekdays gitu ya, kadang kan kita jenuh ya. Hari Senin, hari Minggu masih lama, hari Sabtu masih lama, hari Selasa masih lama gitu. Tapi kalau kita jadikan hari Rabu hari healing kita, contoh setiap hari Rabu malam saya harus nonton bioskop. Setiap hari Rabu malam saya harus makan enak gitu. Jadi kan ketika hari Senin kita menunggunya hari Rabu. Karena hari Rabu udah dekat, kita jadi semangat lagi. Nanti healing udah selesai, Kamisnya kita semangat, Jumatnya mikirin hari Sabtu mau healing lagi nih. Jadi semangat lagi gitu. Jadi memang harus psikologis kita ya, harus diatur, dimanipulasi lah tibanya gitu ya. Buat mood kita senyaman mungkin agar kita enak bagi waktunya. Kalau untuk organisasi gimana? Nah, anggaplah organisasi itu bagian dari perkuliahan. Misal kita kuliah ngambil 20 SKS, kasihlah 4 SKS untuk organisasi. Jadi secara nggak langsung kita punya 24 SKS dengan total 20 SKS akademik, 4 SKS untuk organisasi. Nah jadi karena dia udah ada beban 4 SKS,
Nah, otomatis mau nggak mau nanti kita merasa 4 SS-nya ada kewajiban harus dituntaskan. Jadinya organisasi juga tetap jalan. Oh. Gitu. Ya. Oke, Bang. Kalau itu kan tadi perbedaannya di segi kita belajarnya gimana, Bang. Tapi kalau di segi pertemanan gimana, Bang? Apakah terlalu berbeda? Soalnya aku kayak lihat di TikTok, Instagram kayak katanya kehidupan pertemanan di kuliah tuh beda banget loh gitu. Gimana, Bang? Lebih baik atau lebih buruk dari SMA ini? Lebih buruk. Lebih buruk. Jadi kayak ada ketakutan nih, Bang, di kami sebagai anak SMA gitu, Bang. Oke, ya. Nah, menurut saya kalau dari segi pertemanan itu biasanya kita cenderung lebih dekat kepada orang yang sepemikiran dengan kita atau memiliki hobi dan kegemaran yang kurang lebih sama dengan kita. Biasanya seperti itu. Dan biasanya juga pertemanan itu akan terbentuk lingkarannya sendiri-sendiri. Jarang orang yang bisa berteman general semuanya berteman gitu. Pasti ada sahabat setidaknya 3, 4, 5 orang yang lebih dekat dengan dia. Biasanya kita sebut dengan circle ya gitu ya, dengan circle gitu. Nah, circle itu terbentuk secara otomatis, secara sendiri, secara natural gitu. Dan alhamdulillah, saya sampai sekarang dengan circle saya itu masih berkumpul. Baik itu ada yang di Bandung, Jakarta, ada yang bekerja di Aceh, di Kalimantan gitu. Alhamdulillah kita masih sempat untuk bertukar cerita ya setidaknya 1 bulan sekali lewat video call group gitu untuk cerita-cerita. Nah, balik lagi, kalau memilih pertemanan tadi, apakah itu pertemanan jahat segala macam ketika berkuliah gitu ya. Menurut saya, tidak sama sekali, malah lebih menyenangkan. Tergantung bagaimana kita bisa memilih temannya. Gitu. Ya, jadi pilihlah teman-teman itu yang sepemikiran dengan kita gitu ya. Yang paling penting adalah yang mengerti bagaimana karakter kita. Ya, karena sejujurnya menjaga persahabatan itu sebenarnya adalah menjaga bagaimana kita bisa mengerti karakter lawan atau pertemanan kita. Jadi kayak carilah teman yang seperti kita gitu ya, Bang. Yang pemikirannya sama yang kayak kita sama, gitu. Bisa diajak main, bisa diajak belajar. Gitu. Yang mengerti bagaimana karakter kita. Kalau lagi bad mood, kita biasanya senang diapain, dia udah paham tuh. Dan kita juga harus seperti itu ke dia. Jadi itu insya Allah bakal awet sampai sekarang seperti saya. Terus kalau abang kan jurusan matematika nih, ya, abang kan itu pilihan kedua ya, Bang. Pilihan pertama tuh apa Bang? Statistika waktu itu. Jadi itu tuh pelajaran pendukungnya apa sih, Bang, kalau di SMA kayak fisika? Oke, iya. Karena jurusan saya ini adalah matematika murni yang ada di FMIPA ya kalau fakultasnya. Nah, kebetulan yang mendukung dalam bidang saya itu sebetulnya adalah matematika dan bahasa Inggris yang sangat kuat gitu ya. Ya, basis kuatnya betul adalah matematika, kemudian pendukungnya bahasa Inggris, dan saya rasa fisika, kimia itu juga mendukung kita secara tidak langsung. Karena sebetulnya matematika ini bukan soal angka saja, tapi ini adalah soal bagaimana caranya kita untuk melatih pola pikir kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi matematika ini jalannya adalah menganalisa dan menyelesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Jadi bukan sekedar ada soal diselesai, tapi ada soal dianalisa dan dicari cara terbaik. Dan fisika, menurut saya pelajaran seperti itu juga fisika. Iya, saya kalau misalkan nih, Bang, aku lagi belajar matematika trigonometri gitu kan. Terus kayak jadi kita tuh nggak bisa kayak makai rumus yang udah jadi gitu, Bang. Kita harus lihat turunan-turunannya dulu kan. Benar. Jadi itu yang dianalisa, Bang, ya. Kita perlu wawasan yang kayak menganalisa tuh kayak perlu banget gitu, Bang. Iya. Oke, Bang, jadi kita flashback sedikit nih, Bang. Boleh. Apa sih, Bang, pengalaman yang paling berkesan Abang di SMA ini? Oke, ya pengalaman yang paling berkesan di SMA ini, ini santai ya. Santai. Dulu saya di SMA ini pernah pacaran. Iya, dari kelas 1 SMA dan putusnya itu kelas 3 waktu baru kuliah. Jadi full 3 tahun masih sama dengan orang yang sama gitu. Dengan orang yang sama. Nah, paling berkesan dulu saya waktu masih bocah gitu ya. Aduh, itu nembaknya itu di dalam kelas rame-rame, orang-orang pada ngelingkar gitu. Oh iya. Ya, ngasih bunga gitu kan. Ternyata saya nggak diterima, tapi digantung. Oh, digantung dulu 3 hari. Oh, gitu. digantung 3 hari. Jadi teman-teman pada kecewa, nggak jadi makan-makan lah katanya, nggak jadi selebrasi lah gitu kan. Terus 3 hari kemudian tiba-tiba dia nerima gitu, dan itulah paling berkesan gitu. Kok bisa ya dulu kayak di sinetron gitu ya. Kalau untuk
pelajarannya yang berkesan itu dulu sama Pak Naan, dosen guru matematika. Kayaknya udah pensiun ya bapaknya sekarang. Iya. Nah, dulu bapaknya itu lucu banget gitu. Bapaknya pemalu. Jadi kalau ngajar ngeliatnya ke langit-langit atau ke lantai gitu. Dulu deket banget sama bapak. Dia tuh tipikal yang cerewet kalau belajar matematika. Ini Pak jawabannya ini. Nah dulu pernah bad mood. Ya namanya kita bocah ya. Masalah sama pacar dulu kan ada ya gitu ya. Jadi ke bawah lah sama belajar, saya bad mood, saya diem aja di kelas. Terus bapaknya bilang, ini yang cerewet kenapa tiba-tiba diem ini, kata bapaknya gitu kan. Kenapa kamu ada masalah apa? Wah, kok tumben bapaknya perhatian, biasanya cuek-cuek aja. Karena itu paling berkesan. Sampai teman sekolah ngecie-ciein saya sama Pak Naan. Jadi Pak Naan perhatian, bapaknya malu, bapaknya keluar kelas langsung sambil senyum-senyum gitu. Nah itulah paling lucu lah saya waktu kuliah, berkesan sekali. Waktu sekolah. Jadi itu pengalaman 3 tahun dan SMA pacaran terus setelahnya putus itu fine-fine aja Pak? Fine-fine aja, iya fine aja. Ya, kayaknya saya yang jahat ya. Kalau dicerita saya yang jahat, tapi sekarang masih alhamdulillah masih berkomunikasi. Masih. Siapa dulu kakaknya Bang? Ya meskipun sudah sama yang lain nggak apa-apa. Gimana ya? Bisa jadi ya. Sapa aja sama. Oh, sapa aja. Ya kamu, hai. Oke Bang, aduh seru banget dong ngobrol-ngobrolnya, banyak banget pengalaman yang bisa Bang sharing. Untuk penutup podcast kita hari ini nih Bang, aku mau dong Bang sedikit kata motivasi dari Abang untuk kami yang masih SMA nih Bang. Oke, ya untuk adik-adik semuanya, sekarang fokus saja terlebih dahulu sama tujuan kita ke depannya apa. Bikin dalam rentang jangka waktu tahun per tahun. Tapi ciptakan dulu goals paling jauhnya dulu. Misal 15 tahun lagi saya mau jadi apa? Atau 10 tahun lagi profesi saya apa gitu. Itu yang paling penting banget untuk kita ketahui. Kemudian bikinlah dalam rentang menengah. Contoh dalam waktu 1 tahun. Goalsnya apa? 1 tahun goalsnya mau berkuliah di univ ini. Atau mau kuliah di jurusan ini. Tidak perlu terlalu kaku harus A harus B. Tetapi bikin secara general aja. Supaya apa? Ketika kita sudah punya tujuan, ketika kita melangkah, kita tahu arah mana yang kita ambil gitu. Ya ibaratnya seperti kita naik kereta lah ya, ibaratnya kita dari Bekasi kita mau ke Tangerang, kita nggak tahu nih cara menuju Tangerang itu pakai rute yang mana. Tapi kalau kita tahu arah kereta kemana, ke barat, ke timur, lewat rel ini, otomatis kita akan memilih rute kereta dengan jalur yang arah ke timur atau yang arah ke selatan gitu. Seperti itu juga hidup gitu. Ya jadi nggak usah terfokus dulu dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dicemaskan, karena banyak sekali sekarang siswa yang udah cemas, yang udah sekarang ada namanya mental health ya, mental health gitu. Dulu zaman saya belum ada gitu. Tapi kan sekarang juga termasuk isu yang penting ya. Sebenarnya nggak perlu cemaskan hal-hal yang terjadi sama kita, karena cemas itu mengubah mindset kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Turun mindset kita. Kalau mindset kita turun, kita tidak percaya diri, potensi kita juga menurun, persiapan kita juga menurun. Kalau persiapan kita menurun apa? Hasil yang kita dapatkan juga menurun. Hasil yang kita dapatkan menurun, balik lagi ke mindset kita semakin yakin bahwasanya kita tidak mampu. Jadi berlakulah sebaliknya. Pede aja dulu, saya mampu, saya orangnya ganteng, saya orangnya pintar gitu. Meskipun di semua orang ini adalah saingan saya yakin saya mampu bersaing gitu ya. Jadi kita semangat up, potensi kita naik, usaha kita naik, hasil kita naik. Ketika dapat hasil yang naik, maka mindset kita yang bilang kita pintar tadi juga semakin kuat lagi. Semakin pede lagi. Jadi mindset itu terus berputar dia. Jadi cukup dengan mindset saja itu sudah sangat membantu, gitu ya. Oke Bang, terima kasih banget nih Bang, udah mampir-mampir nih Bang di Semantiran. Iya, ya senang banget ya udah bisa keliling sekolah. Dulu zaman saya ini ruang OSIS. Iya, yang main Uno tadi. Yang main Uno tadi, biasanya saya main Uno pulang sekolah ke sini, numpang di ruang OSIS gitu. Sekarang udah jadi ruang podcast ya, luar biasa, alhamdulillah. Iya. Nah, jadi teman-teman, itulah podcast kita pada hari ini. Nah, sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada Bang Rafif yang udah mengisi podcast kita pada kali ini. Dan aku ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman di rumah yang udah nonton podcast kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you!